teman-teman, kali ini kita di Jogja Anggur 3 lagi. Nah, kali ini kita akan pembentukan ranting untuk pembuahan bertingkat ya. Jadi pembuahan susulan. Jadi untuk pembuahan itu kita harus mempersiapkan ranting-ranting yang bagus ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya biar ranting-ranting itu terisi nutrisi, biar nanti untuk pembuahan berikutnya ketika kita pangkas dia mengeluarkan bunga lagi. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk anggur itu berbuahnya di ranting ya teman-teman, di ranting-rantingnya. Jadi untuk rantingnya itu harus kita atur biar nanti ketika pecah tunas dia bisa membawa buah maksimal. Dan kita akan seleksi untuk tunas airnya atau bahasa kerennya itu wiwil ya. Jadi wiwil bahasa kerennya tunas air. Jadi kita akan seleksi biar nanti bisa menjadi pecah tunas yang membawa buah yang bagus. Jadi ini teman-teman terutama pemula bisa disimak dulu dalam video ini tentang pembentukan ranting-rantingnya mulai dari awal dan pembentukan ranting ketika untuk persiapan pembuahan. Nah, ini teman-teman saya jelaskan dulu dari awal ya. Awal dari pohon tanam seperti ini ya. Awal dari pohon tanam seperti ini. Nah, ketika udah masuk ke sekunder atau ditekuk seperti ini tunas airnya dipelihara ya. Jadi tunas-tunas air ini dipelihara, teman-teman bisa lihat ya, semua tunas air, dan itu adalah ranting yang nanti untuk pembuahan atau tunas air atau wiwil ini dipelihara. Jadi ketika kita pakai tunas air seperti ini, pembuahannya lebih cepat karena pertumbuhannya lebih cepat. Jadi tidak perlu pakai tunas bud, tapi tunas air seperti ini itu bisa jadi untuk pembuahan yang cepat. Jadi untuk awalnya kita pelihara ya, kita pelihara. Jadi ini kondisi pohonnya dulu waktu masih kecil ya. Ini pohon susulan. Jadi saya tunjukkan aja biar teman-teman terutama pemula paham untuk pembentukan rantingnya dari awal. Nah, ini kondisi awal lagi yang masih kecil seperti ini teman-teman. Dia belum bisa ditekuk karena masih pendek. Nah, untuk ranting tunas airnya di bawahnya sebelum ditekuk itu dibuang dulu aja. Nah, nanti setelah sampai di batas sekunder ini baru ditekuk dan dipelihara. Nah, nanti kalau ada tunas-tunas lagi yang muncul di antara tunas tersier atau biasanya disebut tunas keempat ya, itu dibuang aja. Dibuang aja biar apa? Biar mempercepat untuk tunas ini menjadi bagus ya. Jadi untuk persiapan ranting itu penting sekali ya teman-teman, terutama pemula kadang rantingnya masih acak-acakan atau nanti bingung di pembuahan. Jadi harus dipersiapkan dari pohon masih kecil. Nah, ini sekarang kita akan lihat ke pohon yang udah gede untuk pembuahan susulan ya. Nah, di sini ada pohon yang udah gede ya teman-teman, dan ini bawa buah ya. Dan ini bawa buah. Ini kadang teman-teman kalau habis panen tuh ada yang melakukan pondasi pruning. Jadi rantingnya diremajakan lagi biar untuk pembuahan berikutnya. Itu ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau plusnya rantingnya tentu saja bagus, tapi kalau minusnya itu membuang waktu yang lama karena untuk pondasi pruning tentu saja kita rugi waktu 3 bulan. Jadi untuk persiapan dari ranting lagi tersebut kita rugi waktu 3 bulan. Nah, untuk yang di sini yang kebun kita ini kemarin ketika di pruning kita tidak melakukan pondasi pruning. Jadi langsung aja kita potongin terus. Jadi kita tidak rugi waktu ya. Nah, karena kita akan melakukan pembuahan susulan, jadi buah ini nanti di depannya itu kita akan pangkas lagi. Jadi kita harus mempersiapkan rantingnya ini lagi teman-teman. Jadi rantingnya ini kita persiapkan lagi. Untuk video sebelumnya bisa dicek itu pemupukannya. Dan sekarang kita akan membahas untuk cara pembuatan rantingnya ya. Jadi ranting anggur itu ya teman-teman, kalau kita mau berbuah maksimal itu tidak boleh terlalu banyak. Intinya gini, kalau terlalu banyakan tunas air atau ranting itu hanya akan
pecah tunasnya bawa daun. Tapi kita pelihara aja, nggak terlalu banyak, tapi yang benar-benar potensial dan bootnya yang bagus-bagus ya. Nah, caranya gini teman-teman, ini caranya bawa buah ya kan. Ini disebut ranting tersiernya ya, yang bawa buah. Nah, kita besok akan pangkas di sini. Nah, ini pada numbuh tunas-tunas air atau wiwil seperti ini ya teman-teman. Jadi tumbuh tunas air seperti ini kita buang aja. Nanti kalau kita tidak buang, dia akan terlalu banyak daun di sini, terlalu lebat, yang jelas tempatnya terlalu lembab dan bisa menumbuhkan jamur, sirkulasi udara kurang bagus. Dan nanti rantingnya malah akan acak-acakan dan tidak terfokus. Nutrisinya tidak terkonsentrasi di satu tunas ini, tapi malah lari ke tunas-tunas wiwilnya atau tunas airnya. Jadi ini pekerjaan kita hari ini membersihkan tunas-tunas kecil seperti ini teman-teman. Jadi tunas-tunas kecil seperti ini kita buang ya. Ini kita buang. Jadi kita pelihara satu tunas ke sini dan membawa daun. Terus ujungnya kita stop nutrisi ya. Ujungnya ini biar tidak terlalu panjang, kita potes saja. Nah, kita potes seperti ini. Nah, nanti ketika buah ini matang atau udah beranjak besar ya, udah terlalu hampir matang, nanti di sini udah terisi nutrisi, udah terfokus di sini lagi, dan kita pangkas lagi untuk pembuahan susulannya di sini. Jadi intinya kita memberlakukan di sini adalah pengurangan dari tunas-tunas air yang tidak berfungsi. Jadi teman-teman, kalau tunas-tunas air itu sebagian dibuang atau dikurangin itu sangat bagus ya, karena dia tidak terlalu rimbun, jadi pencahayaannya masuk dan buah-buah ini terkena sinar matahari ya. Jadi intinya gini teman-teman, intinya anggur itu jangan terlalu banyak tunas, tapi pelihara tunas-tunas aja yang benar-benar potensial. Jadi gitu. Jadi kalau terlalu rimbun atau banyak tunas air, tunas liar yang numbuh, ketika kita pangkas, itu nanti keluarnya biasanya hanya daun aja karena nutrisinya itu habis di daun. Tapi kita arahkan aja atau kita atur biar rantingnya itu tidak terlalu banyak, tapi pastikan yang bagus-bagus ya. Dan itu dari pengalaman ketika di pruning dia bisa membawa buah yang banyak. Jadi intinya jangan terlalu banyak anak, tapi fokuskan aja pada anak-anak yang sedikit tapi dengan nutrisi dan dengan kualitas yang bagus. Seperti itu kalau untuk pembentukan ranting anggur dengan baik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini buahnya, ketika dia di atas ada tunas-tunas air yang seperti ini kita buang atau kita kurangin biar nanti terfokus di sini, baru kita pangkas di depan situ, di situ, dan nanti pecah tunas lagi, bawa buah lagi. Jadi rantingnya intinya nggak perlu terlalu banyak, tapi yang benar-benar ranting yang bagus dan ranting bukan ranting-ranting liar yang malah menyedot nutrisi ya. Jadi intinya ya teman-teman, intinya untuk tunas air itu diperlukan, tapi dalam kondisi tertentu dan kita harus mengaturnya ya. Dalam pembentukan ranting tersier pertama, tunas air dibutuhkan, tapi kalau udah bercabang-cabang di tunas ke-5 dan ke-6 itu harus kita kurangin dan harus kita atur biar tidak terlalu banyak dan malah menimbulkan banyak daun. Jadi harus kita atur dan pelihara. Nanti biasanya kalau tunasnya itu bagus dan bootnya bagus, teratur dalam pembuahan, bisa berbuah dengan maksimal. Oke, itu dulu teman-teman dari sharing dari kita untuk pembentukan ranting-rantingnya. Nanti kita update lagi ke depannya. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.